Baiklah, selamat sore. Eh, Perkenalkan kami dari tim aplikasi pengembangan nilai siswa. Berhasil dari semua orang. Itu Syada Manik dan yang kedua itu saya sendiri Vanessa Pia Sinerat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari eh, kerja kelompok kami. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Eh, Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya itu yaitu dalam dunia pendidikan, pengolahan nilai siswa secara manual memakan waktu dan energi pendidikan. Kesalahan perhitungan dan kesulitan dalam menghasilkan laporan yang informatif juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi hal tersebut, aplikasi pengolahan nilai siswa menjadi solusi yang efisien dan akurat. Aplikasi ini memungkinkan pengumpulan data secara otomatis dan terstruktur, mengorganisir data nilai siswa, melakukan perhitungan otomatis, menghasilkan laporan nilai yang cepat dan akurat, serta menyajikan analisis statistik untuk melihat tren prestasi siswa. Aplikasi ini memberi manfaat signifikan bagi pendidik, siswa, dan orang tua dalam mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan nilai siswa yang dengan lebih efektif, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Berikutnya itu, adapun tujuannya itu, eh, rumusan masalahnya itu yaitu berdasarkan latar belakang yang tadi di atas itu, eh, rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana cara guru atau wali untuk melakukan proses pengolahan nilai pada SMA Negeri 1 Kolot, Bandung, sehingga guru tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses pengolahan nilai dan mengurangi risiko hilangnya data siswa. Yang kedua itu, bagaimana cara memfasilitasi orang tua wali siswa untuk memantau perkembangan nilai anak tanpa harus datang langsung ke sekolah. Selanjutnya ada tujuan. Saat ini sistem pengolahan nilai pada siswa SMA Dayakolot masih menggunakan kertas dan juga aplikasi Microsoft Excel. Proses penilaian yang dilakukan oleh guru dilakukan berupa yang pertama penilaian harian selama proses belajar mengajar, yang kedua penilaian tengah semester, yang ketiga penilaian akhir semester. Karena waktu penilaian dapat dikatakan sepanjang semester, maka tugas guru untuk mengelola nilai sebenarnya bisa setiap waktu. Namun pada prakteknya, guru mengumpulkan nilai pada saat akan mengadakan pelaporan hasil belajar, yakni pada tengah semester dan akhir semester. Sehingga guru hanya memiliki waktu untuk mengelola dan menginputkan nilai harian dan nilai semester pada waktu yang singkat. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan pembangunan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam proses pengolahan nilai dan memudahkan guru dalam memberikan hasil pencapaian murid berdasarkan kurikulum. Aplikasi ini membantu guru dalam melakukan pengolahan nilai, pencapaian nilai, serta menyajikan informasi kepada orang tua wali. Selanjutnya di sini ada use case, diagram, aplikasi pengolahan nilai siswa. Di sini terdapat 5 aktor. Yang pertama ada admin, kemudian ada guru mata pelajaran, kemudian ada kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua. Di sini admin dapat melakukan kelola data siswa, kemudian kelola data kelas, kemudian kelola data guru, dan kelola data mata pelajaran. Selanjutnya kelola data jenis ujian, kelola data akhir hak akses, kemudian lihat daftar wali kelas, dan yang terakhir kelola kompetensi dasar. Selanjutnya, guru mata pelajaran dapat melakukan lihat nilai akhir, tambah nilai ujian, lihat detail nilai, lihat nilai ujian, tambah nilai harian, dan cetak nilai akhir. Selanjutnya, kepala sekolah dapat melakukan lihat daftar guru dan lihat data siswa. Untuk wali kelas dapat melihat data siswa dan melihat nilai akhir. Yang terakhir ada eh, aktor orang tua. Orang tua dapat melihat nilai harian anaknya. Nah, berikutnya itu ada skenario use case. Nah, berikut adalah skenario use case dari aplikasi pengolahan nilai dari SMA Negeri 1 Dayakolot yang kami rancang. Yang pertama itu skenario use case menambah nilai harian peserta didik. Nama use case-nya tambah nilai harian. Deskripsinya itu use case ini digunakan untuk menambah nilai harian peserta didik dan dapat tersimpan ke dalam database. Aktornya itu guru mata pelajaran. Preconditionnya itu user berada di halaman utama aplikasi dan sudah melakukan login. Post conditionnya itu data nilai peserta didik
berhasil tersimpan. Skenario use case tambah nilai harian ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama itu ada aktor, yaitu aktor akan memilih menu tambah nilai harian peserta didik. Reaksi sistemnya itu sistem menampilkan form tambah nilai harian. Lalu aktor akan memilih jenis kompetensi dasar yang akan memasukkan nilai peserta didik, dan menekan tombol submit. Lalu sistem akan melakukan pengecekan data yang dimasukkan. Sistem juga akan mengeluarkan input berhasil menyimpan data nilai. Lalu sistem akan menampilkan pesan data berhasil tersimpan dan kembali ke halaman lihat nilai peserta didik. Skenario alternatif yang kedua itu yaitu jika data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua itu berikutnya ada skenario use case menambah nilai ujian peserta didik. Nama use case-nya itu tambah nilai ujian. Deskripsinya itu use case ini digunakan untuk menambah nilai ujian peserta didik dan dapat tersimpan ke dalam database. Faktornya itu guru mata pelajaran. Recommendation-nya itu user berada di halaman utama aplikasi dan sudah melakukan login. Post condition-nya data nilai ujian peserta didik berhasil tersimpan. Skenario use case-nya itu aksi aktornya, aktor memilih menu tambah nilai ujian peserta didik. Lalu sistem akan menampilkan form tambah nilai harian. Lalu aktor memilih jenis kompetensi dasar yang dimasukkan semester, memasukkan nilai peserta didik, dan menekan tombol submit. Lalu sistem akan melakukan pengecekan data yang dimasukkan. Setelah itu, sistem akan berhasil menyimpan data nilai ujian. Lalu sistem akan menampilkan pesan data berhasil tersimpan, nilai dan kembali ke halaman nilai ujian peserta didik. Skenario alternatif yang untuk berikutnya itu yaitu jika data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Baru yang berikutnya itu ada skenario use case melihat nilai akhir peserta didik. Nama use case-nya lihat nilai akhir, aktornya guru mata pelajaran dan wali kelas. Deskripsinya, use case ini digunakan untuk melihat nilai akhir peserta didik. Precondition-nya, user berada di halaman dan sudah melakukan login. Condition-nya menampilkan data nilai akhir peserta didik. Uh, Skenario use case-nya, yaitu yang pertama aktor memilih menu lihat nilai akhir, lalu sistem otomatis menampilkan nilai akhir peserta didik sesuai aturan ajaran tahun ajaran yang berlaku. Lalu aktor memilih tahun ajaran yang diinginkan. Setelah itu aktor menekan tombol submit. Sistem akan menampilkan data nilai akhir. Berikutnya adalah use case kelola data peserta didik. Uh, Nama use case-nya memasukkan data peserta didik. Deskripsinya use case ini dilakukan untuk menambahkan data peserta didik ke halaman database. Aktornya itu admin, precondition-nya itu user berada dalam halaman utama aplikasi dan sudah melakukan login. Post condition-nya data peserta didik berhasil disimpan. Skenario use case itu yaitu aktor memilih menu tambah data peserta didik. Reaksi sistemnya itu sistem menampilkan form tambah data peserta didik. Lalu aktor memasukkan data peserta didik dan menekan tombol simpan. Sistem akan melakukan pengecekan data yang dimasukkan dan berhasil menyimpan data peserta didik, lalu menampilkan pesan data berhasil tersimpan dan kembali ke halaman melihat data peserta didik. Skenario alternatif itu jika data tidak dimasukkan tidak valid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Lalu berikutnya kelas diagram. Untuk kelas diagram, di sini menunjukkan kelas diagram dari aplikasi pengolahan nilai. Terdapat model dan kontrol yang saling berhubungan dengan masing-masing hak aksesnya. Di sini terdapat aktor admin, guru, wali kelas, dan orang tua yang aktornya harus melakukan login. Bisa dilihat di sini tampilannya untuk lebih lengkapnya. Selanjutnya ada activity diagram. Tabel berikut ini akan menunjukkan activity diagram di aplikasi pengolahan nilai. Gitu. Yang pertama itu eh, ada guru. Nah, jadi di activity diagram itu ada guru, sistem, dan siswa. Jadi akan dimulai dari guru dan siswa yang membuka aplikasi.
Lalu sistem akan menampilkan form login. Lalu user akan disuruh untuk menginputkan username dan password. Sistem akan memvalidasi. Jika valid, maka akan lanjut ke tampilan halaman utama. Tapi jika tidak, maka akan diminta kembali untuk mengisi inputan username dan password. Lalu untuk guru, saat tampil halaman utama, akan pilih kelola nilai. Lalu setelah itu eh, akan sistem akan menampilkan halaman kelola nilai. Lalu guru akan memilih antara tambah nilai harian, tambah nilai ujian, tambah nilai akhir. Lalu sistem akan memproses nilainya dan menampilkan hasil proses nilai baru selesai dari siswa. Setelah tampil halaman utama, maka siswa akan pilih lihat nilai dan sistem akan menampilkan hasil hasil proses nilai. Berikutnya akan dijelaskan oleh dia. Selanjutnya adalah pengelolaan nilai guru. Di sini saya selanjutnya kelas diagram untuk pengelolaan nilai guru, mata pelajaran, dan wali. Yang pertama di sini guru mulai membuka aplikasi. Selanjutnya sistem menampilkan form login. Kemudian guru memasukkan username dan password. Kemudian sistem memvalidasi username dan password. Jika username valid, maka guru akan maka sistem akan menampilkan halaman utama. Jika tidak, maka akan kembali ke menginput username dan password. Kemudian guru akan memilih eh, menu, yaitu kelola nilai. Selanjutnya, kemudian sistem akan menampilkan tampilan halaman utama. Kemudian guru akan pilih kelola nilai. Eh, Kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola nilai. Kemudian guru akan melakukan input nilai harian, input nilai ujian, dan input nilai akhir. Selanjutnya, sistem akan melakukan proses nilai dan menampilkan hasil proses nilai. Kemudian di sini wali akan masuk ke halaman aplikasi dan menampilkan hasil proses nilai. Kemudian wali menerima nilai. Selanjutnya, mengelola nilai akhir dari semua mata pelajaran anak kelasnya berdasarkan nilai yang dikirim oleh guru mata pelajaran. Kemudian selanjutnya, wali mengirim nilai ke siswa dan selesai. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.